Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di bab 15 kali ini, saya akan membahas data mining. Yuk langsung saja. Pokok bahasan dan tujuannya. Untuk pokok bahasannya sendiri, ada yang pertama model data mining. Yang kedua, tahapan dalam data mining. Yang ketiga, fungsionalitas dalam data mining. Dan yang keempat, teknik-teknik data mining. Sedangkan tujuannya adalah memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada dasarnya, data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Dengan diperolehnya informasi-informasi yang berguna dari data yang ada, hubungan antara item dalam transaksi maupun informasi yang potensial selanjutnya dapat diekstrak dan dianalisa serta diteliti lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Informasi yang ditemukan ini selanjutnya diaplikasikan untuk aplikasi manajemen, melakukan query processing, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. 2. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. 3. Kebutuhan dan tantangan data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. 1. Penanganan berbagai tipe data. 2. Efisiensi dari algoritma data mining. 3. Kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. 4. Ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. 5. Memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Dan yang terakhir, proteksi dan keamanan data. 4. Tahapan data mining. Tahapan-tahapan data mining yang harus dilalui adalah, yaitu yang pertama di sini bisa dilihat gambarnya, yaitu basis data relasional. Basis data relasional. Kemudian kita ekstraksi data, kemudian transformasi data, kemudian pembersihan data, kemudian bentuk standar, kemudian reduksi data and feature, dan yang terakhir yaitu menjalankan algoritma.
5. Fungsionalitas data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan di masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk A1A, kemudian B1A, ABN, di mana A for IE, 1 dan seterusnya hingga M, dan B for J, C, 1 seterusnya hingga N, adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu baris data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seseorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama, kan? Generalisasi pencatatan dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP. Basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai data dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data, dan mengklarifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda-beda, menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga menampilkan kemiripan intrakelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer, yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekor pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Anggaplah kita memiliki suatu basis data yang ukurannya besar, yaitu basis data transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari nomor pelanggan, waktu transaksi, dan item-item yang ditransaksikan. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini, dapat dijadikan masukan bahwa
telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. 6. Teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Di antaranya adalah jenis basis data yang akan dijadikan objek, yang kedua, jenis informasi yang hendak dicari, dan yang ketiga, teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Apa itu kaidah asosiasi? Yaitu kaidah asosiasi penambangan. Pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat popok 5% dari transaksi memuat item-item berikut. 1. 30% confidence dari kaidah ini. 2. 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah itu berlaku. Kemudian, algoritma a priori. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frekuensi item sets dijalankan pada sekumpulan data. Kemudian, inti dari algoritma a priori adalah gunakan frekuensi, yaitu K-1, min item sets, untuk membangun kandidat frekuensi item sets. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item sets. Perbaikan kinerja a priori. Yang pertama ada hitungan item set berbasis hash. Kedua, reduksi transaksi. Yang ketiga, partisi. Dan yang keempat, sampling. Inilah adalah ilustrasi dari algoritma a priori. Nah, untuk memahami bab data mining ini, ada baiknya kita mengerjakan soal ini ya. 1. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? 2. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? 3. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. 4. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau dominan pengetahuan. Kemudian yang kelima, perhatikan tabel purchase berikut ini. Simulasikan algoritma untuk menemukan frekuensi item set pada tabel dengan minimum support sama dengan 90%. Lalu cari aturan asosiasi dengan minimum confidence sama dengan 90%. Akhirnya kita berada di penghujung materi ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.